Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Widianti dari Program Studi Pendidikan Sejarah semester 6 NPM 17021050005. Di sini saya mengampu mata kuliah Micro Teaching, yang mana di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa kehidupan manusia pada masa praaksara Hindu-Buddha. Yang pertama kali saya bahas yaitu teori proses maksudnya kehidupan manusia pada masa praaksara Hindu-Buddha. Yang kedua, pengaruhnya. Dan yang ketiga, dalam bidang seni-seninya. Yang pertama, saya akan membahas tentang proses maksudnya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Yang di sini saya akan memperlihatkan gambar ini proses masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, ini dari sini, dari Irak, kemudian menuju ke India, Sri Lanka, sampai dengan ke Indonesia. Ini adalah beberapa proses masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Dan proses masuknya Hindu-Buddha di Indonesia itu di jalur perdagangan laut antara dari India dengan Cina ini namanya, yang melewati wilayah perairan Kepulauan Indonesia. Sejak awal Masehi, di antara kedua negara tersebut telah terjalin hubungan kerjasama ekonomi yang dihubungkan melalui jalur darat maupun dari jalur laut. Jalur dari membentang dari Cina melewati ini Asia Tengah sampai ke Eropa. Dari Asia Tengah menuju ke Eropa. Kemudian jalur tersebut dinamakan sebagai jalur sutra. Peralihan rute perdagangan ini telah membawa keuntungan bagi masyarakat di Indonesia. Jadi peralihan jalur itu bisa membuat Indonesia itu lebih diuntungkan daripada dirugikan. Nah, ini oleh sebab letaknya yang strategis itu, masyarakat Nusantara menjadi terlibat dalam aktivitas perdagangan dan pelayaran internasional. Cina dan pedagang-pedagang India, masyarakat di Indonesia juga ikut aktif dalam perdagangan tersebut, sehingga terjadilah kontak hubungan di antara keduanya. Jadi Indonesia India dan Indonesia Cina. Jadi ada dua kontak antara Indonesia dengan Cina dan Indonesia dengan India. Hubungan dengan kedua bangsa itu menyebabkan pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari India berkembang di Indonesia. Namun demikian, tidak diketahui secara pasti mengenai kapan dan bagaimana proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi waktu masa perdagangan itu belum ditemukan di mana proses masuknya India ke Indonesia. Nah, berikut beberapa teori mengenai masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Jadi ada beberapa teori yang mana teori tersebut ada di Hindu-Buddha dan juga Indonesia. Hindu-Buddha masuk di Indonesia itu ada beberapa teori. Yang pertama, teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisa, teori Sudra, dan teori arus balik. Yang pertama kita bahas yaitu teori Brahmana. Teori Brahmana yaitu agama Hindu-Buddha itu disebarkan di Indonesia oleh para pendeta, maksudnya itu dari kaum Brahmana. Pendapat ini dikemukakan oleh J.C. Van Leeuw. Kedatangan kaum Brahmana ke Indonesia
Di samping atas kemampuannya sendiri, juga karena diundang dan dinobarkan kepala suku atau keluarganya. Jadi masuk ke Indonesia itu tidak semena-mena masuk, tapi ada beberapa keluarga yang di situ dijadikan kepala keluarga dari bangsa Brahmana. Yang kedua yaitu teori kesatria. Agama Hindu-Buddha dibawa ke Indonesia oleh para bangsawan. Pendapat ini dikemukakan oleh C.C. Berg dan J. L. Mounce. Jadi agama Hindu-Buddha dibawa ke Indonesia itu dibawa oleh para bangsawan. Itu menurut C.C. Berg dan J. L. Mounce. Nah, yang ketiga teori Waisa. Teori Waisa yaitu agama Hindu-Buddha dibawa ke Indonesia oleh para pedagang. Pendapat ini dikemukakan oleh M.J. Gong. Jadi menurut teori Waisa ini, agama Hindu-Buddha dibawa ke Indonesia itu lewat jalur perdagangan. Yang keempat teori Sudra. Teori Sudra agama Hindu-Buddha dibawa ke Indonesia itu lewat rakyat jelata. Jadi menurut teori Sudra itu, agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia itu dibawa oleh rakyat jelata. Yang kelima teori arus balik. Agama Hindu-Buddha dibawa oleh orang-orang Indonesia yang belajar di India. Jadi menurut teori arus balik ini, agama Hindu-Buddha dibawa ke orang-orang Indonesia yang belajar di India, kemudian setelah pulang menyebarluaskan ajaran di Indonesia. Jadi yang di sana itu belajar di India, lalu dibawa ke Indonesia dan itu disebarkan. Dan masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan di dalam masyarakat Indonesia. Jadi setelah masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia, itu menyebabkan beberapa perubahan di Indonesia. Yang pertama, bangsa Indonesia memasuki zaman sejarah yang mulai mengenal tulisan. Jadi pada masa Hindu-Buddha di Indonesia masuk, itu di situ juga bangsa Indonesia mulai mengenal tulisan, dan itu memasuki zaman sejarah sekitar abad 5, yaitu ditemukannya prasasti yang berbentuk yupa di Kutai. Yang kedua, munculnya kerajaan-kerajaan Indonesia Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi yang kedua itu munculnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, seperti kerajaan Kutai, kerajaan Tarumanegara, Sriwijaya, dan sebenarnya kerajaan yang di situ masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Perubahan yang ketiga, perkembangan kesenian yang bercorak Hindu-Buddha. Jadi perkembangan kesenian yang bercorak Hindu-Buddha seperti candi, patung, karya-karya sastra seperti Ramayana dan Bharatayuda. Yang keempat, terjadinya perubahan susunan masyarakat, yaitu munculnya golongan Brahmana, Ksatria, Waisa, dan Sudra. Jadi setelah masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia itu banyak sekali perubahannya, ada 4 perubahan tadi. Yang pertama tadi apa? Yang pertama, bangsa Indonesia memasuki zaman sejarah, yaitu mulai mengenal tulisan. Itu yang pertama. Yang kedua, munculnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang ketiga, perkembangannya kesenian yang bercorak. Yang keempat, terjadi perubahan susunan masyarakat. Yang pertama yang kita bahas yaitu agama Hindu. Agama Hindu berkembang di India sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Sumber ajaran tersebut terdapat dalam kitab sucinya Weda. Jadi kitab suci agama Hindu yaitu kitab Weda. Kitab Weda terdiri atas 4 sasmita atau himpunan. Yang pertama, Rig Weda, Sama Weda, Yajurveda, dan Athurveda. Rig Weda ini isinya itu syair puji-pujian para dewa. Yang kedua, Sama Weda berisi
nyanyian-nyanyian suci. Yang ketiga, Yajurveda berisi mantra-mantra untuk upacara keselamatan. Yang keempat, Atharvaveda berisi doa-doa untuk penyembuhan penyakit. Jadi itu 4 kitab. Weda itu terdiri dari 4 kitab. Dan agama Hindu itu menganut politisme yang dimana agama Hindu itu menyembah dewa. Jadi agama Hindu itu menyembah dewa, bukan menyembah Tuhan. Di antaranya Trimurti atau kesatuan 3 dewa tertinggi. Nah, 3 dewa tertinggi, 3 dewi tertinggi yaitu Dewa Brahmana, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Jadi di agama Hindu itu tidak menyembah, agama Hindu itu menyembah patung, menyembah dewa. Yang kedua yang kita bahas yaitu agama Buddha. Agama Buddha diajarkan oleh Lenin. Ini adalah proses agama Buddha masuk ini. Ini agama Buddha ya, agama Buddha. Agama Buddha diajarkan oleh Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama di India pada sekitar 531 sebelum Masehi. Ayah Siddhartha adalah seorang raja yang bernama Suddhodana dan ibunya bernama Dewi Maya. Buddha artinya orang yang telah sadar dan ingin melepaskan dirinya dari sasmara. Agama Buddha masuk ke Indonesia kurang lebih dibawa oleh para biksu. Jadi agama Buddha masuk ke Indonesia itu dibawa oleh para biksu. Gunawarman kurang lebih tahun 420 Masehi. Kitab suci agama Buddha yaitu Tripitaka, 3 kerajaan. Artinya Tripitaka itu 3 kerajaan. Jadi kitab suci agama Buddha yaitu Tripitaka yang dituliskan dalam bahasa Pali. Adapun yang dimaksud dengan 3 kerajaan itu, 3 keranjang itu, yang pertama Vinagapitaka, Sutrana Pitaka, Abhidharma Pitaka. Ya, yang pertama Vinagapitaka itu berisi peraturan-peraturan dan hukum-hukum yang harus dijalankan umat Buddha. Yang kedua, Sutrana Pitaka. Sutrana Pitaka ini berisi wijangan-wijangan atau ajaran dari Sang Buddha. Yang ketiga, Abhidharma Pitaka, berisi penjelasan tentang soal-soal keagamaan. Jadi itu dia kitab suci dari agama Buddha yaitu Tripitaka. Jadi beberapa Hindu Buddha masuk ke Indonesia itu juga mempunyai beberapa pengaruh. Jadi pengaruh agama Hindu Buddha di Indonesia. Yang pertama itu di bidang pemerintahan, yang kedua bidang sosial, yang ketiga bidang ekonomi, yang keempat bidang agama, yang kelima bidang kebudayaan. Jadi ada beberapa pengaruh yang masuk ke dalam Indonesia. Jadi tidak langsung bangsa Indonesia masuknya Hindu Buddha ke Indonesia itu tidak serta-merta masuk, tapi dia juga membawa beberapa pengaruh. Yang pertama bidang pemerintahan itu, maksudnya di bidang pemerintahan itu sebuah desa yang dikepalai oleh seorang kepala suku. Jadi pemerintahannya itu dikepalai oleh kepala suku. Yang kedua bidang sosial itu adanya sistem kasta. Jadi maksudnya Hindu Buddha ke Indonesia itu langsung ada sistem kasta. Yang keempat bidang ekonomi itu terbentuknya jalur perdagangan di laut. Jadi di laut tuh ada jalur perdagangan dari laut. Yang keempat bidang agama, hubungan antara Indonesia dengan pusat Hindu Buddha
di Asia berawal dari yang dagang antara Indonesia. Jadi hubungannya itu lebih erat lagi. Yang kelima, bidang kebudayaan, itu ada beberapa budaya. Di sini ada seni bangunan, seni rupa, dan seni ukir, dan sastra aksara. Ya, jadi ini petanya jalur masuknya Indonesia ke bangsa Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, oke. Nah, sekian presentasi dari saya. Itu tadi tugas micro teaching. Semoga bisa memanfaatkan bagi semuanya. Dan ini saya ambil dari untuk kelas 7 semester 2 itu membahas seperti itu. Jadi ini untuk semester 7 kelas 7 semester 2. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.